semuanya, perkenalkan nama aku Rifa Ardila Siregar dengan NIM 250305073. Di sini aku akan menjelaskan apa sih itu metabolisme. Jadi, metabolisme itu merupakan proses reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi yang membantu fungsi vital seperti bernafas, tumbuh, berpikir, memperbaiki sel, serta membuang limbah yang ada dalam tubuh. Di dalam metabolisme terbagi menjadi 3 jalur. Jalur pertama yaitu katabolisme, yang merupakan proses metabolisme untuk memecah molekul kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana yang mengeluarkan energi dalam bentuk ATP. Dan yang kedua adalah anabolik, yaitu merupakan proses metabolisme dengan membangun molekul kompleks dari molekul sederhana yang membutuhkan energi. Yang ketiga, amfibolik, yaitu merupakan jalur biokimia yang bisa bersifat katabolik maupun anabolik yang menjadi pusat metabolisme. Halo semuanya, aku Kaisa Akila, mahasiswa Teknologi Pangan 2025 dengan NIM 25026. Di sini aku akan menjelaskan tentang katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat memiliki 4 proses. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Glikolisis umumnya terjadi pada sitosol pada semua jaringan tubuh yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Glikolisis dapat terjadi pada 2 keadaan. Yang pertama adalah glikolisis aerob, di mana glikolisis aerob ini terjadi pada saat tubuh mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Pada glikolisis aerob, piruvat dioksidasi menjadi asetil-CoA yang menghasilkan banyak NADH dan FADH2 yang menghasilkan banyak ATP. Sedangkan pada glikolisis anaerob, tubuh tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, di mana hal ini menyebabkan rantai transport elektron tidak dapat berlangsung. Reoksidasi NADH terjadi dan menghasilkan asam laktat. ATP yang dihasilkan pada glikolisis anaerob ini pun jauh lebih sedikit daripada ATP yang dihasilkan pada glikolisis aerob. Kemudian, proses yang kedua adalah siklus asam sitrat atau yang sering kita kenal dengan siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi yang terjadi di mitokondria untuk oksidasi asetil-CoA menjadi karbon dioksida dan air, kemudian menghasilkan NADH dan FADH2 akibat dari enzim dehidrogenase. Siklus asam sitrat ini merupakan jalur metabolisme untuk oksidasi karbohidrat, protein, dan lemak. Enzim-enzim yang digunakan pada siklus asam sitrat ini terdapat pada membran atau matriks mitokondria, terikat ataupun bebas pada dalam membrannya. NADH dan FADH yang dioksidasi kemudian akan mengalami reoksidasi melalui siklus pernafasan dan akan menghasilkan ATP atau energi yang membuat reaksi ini bersifat aerob. Secara garis besarnya, siklus Krebs ini adalah merupakan reaksi di mana 1 mol asetil-CoA bergabung dengan 1 mol oksaloasetat yang akan membentuk asam sitrat. Sitrat kemudian akan dioksidasi melalui serangkaian reaksi yang membentuk 2 mol karbon dioksida dan pembentukan kembali oksaloasetat yang akan memulai kembali reaksi dengan asetil-CoA yang baru. Kemudian proses yang ketiga adalah proses transport elektron. Proses ini merupakan proses menghasilkan ATP dari NADH dan FADH yang sudah dihasilkan dari proses-proses sebelumnya, di mana NADH dan FADH akan dilewatkan melalui beberapa kompleks protein pada membran mitokondria. Pada saat elektron-elektron ini dilewati dari satu kompleks ke kompleks lainnya, akan menghasilkan energi yang dipakai untuk memompa proton ke luar sel. Di ujung rantai, elektron akan bertemu dengan oksigen dan akan menghasilkan air.
Proton-proton yang menumpuk di luar sel tadi akan masuk kembali melalui ATP sintesis dan proses ini akan menghasilkan ATP. ATP yang dihasilkan pada transport elektron merupakan jumlah ATP terbanyak dari proses-proses lainnya. Ini membuat transport elektron merupakan sumber energi utama pada proses katabolisme karbohidrat. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat adalah merupakan jalur alternatif metabolisme glukosa. Jalur ini berlangsung pada sitosol jaringan, sama seperti proses tempat berlangsungnya proses glikolisis. Jalur pentosa fosfat dapat terbagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah fase oksidatif, di mana fase ini berfungsi untuk menghasilkan NADH, kemudian fase non-oksidatif, yang menghasilkan prekursor-prekursor ribosom. Fungsi dari jalur pentosa fosfat ini bukanlah untuk menghasilkan ATP ataupun energi seperti proses-proses sebelumnya, melainkan untuk menghasilkan NADH yang nantinya digunakan untuk mensintetis asam lemak dan steroid. Anabolisme karbohidrat. Yang pertama, gluconeogenesis, yaitu merupakan pembentukan glukosa baru dengan menggunakan bahan non-karbohidrat seperti asam amino, asam laktat, dan gliserol yang berfungsi untuk menjaga gula darah dalam tubuh saat puasa. Proses ini biasanya terjadi di ginjal maupun hati. Yang kedua adalah glikogenesis, yang merupakan penyimpanan kelebihan glukosa yang nantinya diubah menjadi glikogen ataupun cadangan energi. Dan proses ini biasanya terjadi di hati maupun otot. Dan yang terakhir merupakan glikogenolysis, yaitu proses pemecahan glikogen menjadi glukosa saat tubuh memerlukan energi cepat atau gula darah rendah. Proses ini biasanya terjadi di hati maupun otot. Katabolisme protein melibatkan pencernaan dan penyerapan, reaksi transminase, reaksi deaminase oksidatif, siklus urea, dan rantai karbon asam amino. Pertama, pencernaan dan penyerapan protein melibatkan hidrolisis protein menjadi asam amino di saluran pencernaan, diikuti dengan penyerapan asam amino ke aliran tubuh. Yang kedua ada namanya reaksi transminase. Reaksi transminase itu reaksi transfer gugus amino dari satu asam amino ke keto asam yang menghasilkan asam amino baru dan keto asam baru. Reaksi ini penting dalam metabolisme asam amino karena memungkinkan tubuh untuk mensintesis asam amino non-esensial dan untuk mengubah kelebihan asam amino menjadi molekul lain. Ketiga ada namanya reaksi deaminase oksidatif. Reaksi ini adalah proses penghasilan gugus amino dari asam amino menghasilkan amonia dan keto asam. Amonia bersifat toksik dan harus diubah menjadi urea melalui siklus urea di hati. Yang keempat, siklus urea adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di hati untuk mengubah amonia menjadi urea yang kemudian diekskresikan melalui ginjal. Yang terakhir itu ada nasib rantai karbon asam amino. Setelah deaminasi dapat bervariasi. Rantai karbon dapat diubah menjadi glukosa melalui gluconeogenesis atau glukogenik, badan keton melalui ketogenesis atau ketogenik, atau bisa keduanya, glukogenik dan ketogenik. Asam amino glukogenik diubah menjadi pirufat atau intermediate siklus Krebs yang dapat digunakan untuk sintesis glukosa. Kalau asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA atau asetoasetat yang dapat digunakan untuk sintesis badan keton. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmi Hairuni Saritonga dengan NIM 25049. Saya akan menjelaskan mengenai anabolisme protein. Anabolisme protein adalah proses pembentukan sel protein baru yang terbentuk dari asam amino. Proses ini terjadi saat tubuh membentuk jaringan seperti otot, sel baru, dan hormon. Proses ini membutuhkan asam amino dan energi yang cukup agar dapat berlangsungnya proses anabolisme protein. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai biosintesis protein. Biosintesis protein berarti bagaimana
Nutrisi terutama asam amino esensial, hormon, dan energi memengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi protein. Biosintesis protein adalah langkah sel tubuh menyusun asam amino menjadi protein sesuai kebutuhan. Prosesnya ada 2 tahap. Yang pertama adalah proses transkripsi, yaitu proses membuat cetakan mRNA sebagai resep protein. Yang kedua ada proses translasi, yaitu ribosom menyusun asam amino menjadi rantai protein. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kapan-kapan saja sintesis protein akan meningkat. Yang pertama, setelah mengkonsumsi protein. Setelah mengkonsumsi protein, terjadi kenaikan asam amino dalam darah yang membuat tubuh cepat memulai perbaikan dan pembentukan jaringan. Protein yang mempercepat ialah protein hewani, susu, telur, ikan, daging, kedelai, dan whey. Yang kedua, setelah olahraga, terutama saat latihan beban, otot akan mengalami mikro kerusakan, tubuh akan meningkatkan sintesis protein untuk memperbaiki dan membesarkan otot. Yang ketiga adalah saat pertumbuhan. Anak-anak, anak remaja, ibu hamil membutuhkan jaringan baru yang tinggi. Sintesis protein yang berlangsung pada anak-anak, anak remaja, ibu hamil lebih aktif dibandingkan orang dewasa. Yang keempat adalah saat penyembuhan luka atau sakit. Protein dibutuhkan untuk membentuk sel baru dan memperbaiki jaringan tubuh. Kekurangan protein membuat penyembuhan lebih lama. Yang terakhir, jika kebutuhan energi tercukupi. Jika energi cukup, maka protein yang dipakai dapat membangun sintesis protein. Halo teman-teman, setelah kita udah lihat bagaimana makanan diolah, dicerna, dan diproses menjadi energi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kritisnya. Siapa yang menjadi komandannya? Hai, aku Windy dahulu, biasa dipanggil Windy. Di sini aku akan menjelaskan gimana tubuh kita memastikan metabolisme karbohidrat dan protein berjalan seimbang melalui regulasi hormonal dan keseimbangan nitrogen. Metabolisme kita diatur oleh sekelompok hormon yang bekerja seperti pedal gas dan rem. Kita fokus ke 5 bintang utamanya. Yang pertama, hormon kontrol gula darah. Ada insulin dan glukagon. Insulin ibarat kunci yang membuka pintu sel agar glukosa bisa masuk dan disimpan atau diubah menjadi energi. Ini juga mendorong sintesis protein atau anabolisme. Glukagon kerja kebalikannya. Ketika gula darah rendah, glukagon memecah simpanan glikogen yang di hati menjadi glukosa dan memecah protein atau lemak untuk menaikkan kadar gula darah. Yang kedua, ada hormon stres dan pertumbuhan. Ada epinefrin, kortisol, dan growth hormone. Epinefrin ini adalah hormon fight or flight. Fungsinya mirip glukagon, yaitu mempersiapkan energi dengan cepat dengan memecah glikogen dan lemak. Kortisol. Saat stres, kortisol memecah protein menjadi asam amino dan mengubahnya menjadi glukosa untuk suplai energi jangka panjang. Tapi ini bisa merugikan jika berkelanjutan. Growth hormone. Fungsinya mendorong pemanfaatan lemak sebagai sumber energi. Intinya, insulin adalah hormon penyeimbang atau anabolik, sedangkan glukagon, epinefrin, dan kortisol adalah hormon yang memobilisasi atau katabolik. Mereka bekerja 24/7 untuk menjaga energi kita tetap stabil. Last but not least, keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen ada 2, yaitu positif dan negatif. Kalau positif, dia tumbuh. Ini terjadi ketika asupan nitrogen lebih besar daripada keluaran nitrogen. Ini pertanda tubuh sedang membangun atau menyimpan jaringan. Terjadi pada masa pertumbuhan, kehamilan, dan saat pemulihan dari sakit. Jadi teman-teman, metabolisme itu bukan proses acak, tapi sebuah sistem yang sempurna yang dikendalikan oleh hormon-hormon yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video gizi pangan berikutnya.